Semua aset yang ada di atas maupun di bawah tanah, dia bisa ambil. Ternyata besi yang di fondasi di bawah tanah, dia pun gali, ambil, karena dia tidak mau rugi. Saya perlu jelaskan memang semuanya supaya tidak parsial ke penjelasannya. Jadi teman-teman kadang turun di lapangan sedikit-sedikit diminta. Maksudku saya satu kali ketemu, saya beberkan semuanya sehingga ada bahan bantah kapan mau diangkat ini, kapan mau. Dan juga kami terus terang merasa sangat mohon maaf ini agak terganggu juga karena belum progres, baru progres 5 hari yang lalu sudah kita kasih tahu, nanya lagi besoknya. Jadi saya bilang progres apa yang secepat itu bisa meningkat? Ini apalagi nih stadion ini bukan istilahnya pekerjaan yang mudah untuk kemudian tidak pekerjaan yang ringan karena anggaran besar ini. Bangunan khusus dia. Bangunan khusus. Secara teknis dia klasifikasi bangunan khusus. Dan juga yang paling penting adalah ini anggaran jadi sorotan, jadi nilainya itu cukup besar. Jadi kalau kita juga serampangan mengerjakannya, Bu, yakin dan percaya tidak di sini, maka saya sudah menghadap keluar di depan jeruji, maksudnya di penjara mungkin. Jadi kami tidak mau itu. Kami juga mau bekerja, tapi tetap mengikuti koridor-koridor aturan. Ada istilahnya orang biar lambat asal selamat. Itu yang coba kita ikuti itu karena begitu banyak yang harus kita mitigasi, potensi-potensi masalah itu begitu banyak kita mitigasi. Contohlah mungkin kita banyak melihat masalah-masalah pembangunan yang nilai proyeknya besar berakhir di tahanan dan sebagainya. Kita tidak menginginkan itu, banyak dan itu menjadi seksi oleh APH untuk didalami, untuk mendalami di dalam situ. Nah, itulah yang kami mitigasi sekecil apapun kita lakukan dengan melibatkan tentunya bukan kami saja bekerja, tapi melibatkan stakeholders yang terkait seperti APH, BPKP, LKPP, yang tentu inspektorat, yang mereka ini semua kejaksaan juga. Ini dalam rangka memang memastikan proses yang kita lakukan itu aman, bebas kepentingan dan sebagainya. Nah, itulah yang kemarin saya bilang sama Pak Budi, ayo kita ke Fajar supaya satu kali Kak Kodong menjelaskan, minimal kita sudah punya gambaran secara makro terkait dengan seperti apa sih pelaksanaan stadion itu. Termasuk sebenarnya proses pembongkaran juga, proses pengamanan juga. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pembongkaran itu sebenarnya kalau mau bilang bukan lepas tanggung jawab, memang bukan kami yang bongkar. Yang bongkar itu adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah karena memang untuk BKAD memang yang tender aset itu sebelum dibongkar kan harus ditender dulu aset itu, ditaksasi dulu oleh KPKNL ya, Dinas Teknis ya, sudah ditaksasi berapa nilai aset ini yang akan dibongkar, lalu kemudian dilelanglah aset ini di KPKNL, yang KPKNL lembaga lelang negara yang ada di Petarani. Nah, itu yang lelang, tapi di bawah pengendalian dari bidang aset, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bahkan kami tidak dilibatkan, kami tidak ada di dalam situ bahkan, dan kami juga tidak mau melibatkan diri kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kami. Dengan urusan kami saja udah berat, apalagi mau mengurusi lagi hal-hal yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kami. Nah, pada saat itu akhirnya didapatkanlah pemenang. Entah siapa pemenangnya, mulailah bekerja mereka melakukan pembongkaran, tapi pembongkaran itu bukan sekedar membongkar lalu meratakan begitu saja, tidak, tapi mereka membongkar ada tujuannya. Artinya mereka membongkar sambil mau mengamankan barang-barang yang masih yang layak mereka untuk jual kembali untuk mendapatkan uangnya setelah dia bayar kewajibannya. Karena dia menang tender waktu itu, nilainya 1 miliar berapa itu Pak Budi? 1,3 miliar memang dia menang, dia bayar itu, tapi dia yang membongkar. Tapi dengan catatan bahwa semua aset yang ada di atas maupun di bawah tanah dia bisa ambil untuk mengembalikan uang yang sudah dia
dibayarkan ke pemerintah provinsi. Kalau teknis mengenai perjanjiannya itu di BKD aset Ya. yang ngerti, karena sana kami sama sekali tidak dilibatkan juga memang. dilibatkan, Kita tidak tahu memang soal- fokusnya di pembangunan. Nah, mulailah dibongkar stadion itu. Diambillah semua barang-barang yang masih berharga seperti besi-besi. Kami berharap sih besi-besi yang di atas tanah. Ternyata besi yang di fondasi di bawah tanah dia pun gali, ambil karena dia tidak mau rugi. Dia mau ambil besi-besi yang besar yang tertancap di kedalaman tertentu di area stadion itu yang dia ambil semua. Raya Tribun Timur. Iya, cakar ayam semua yang justru mahal, Kak. Sepertinya mahal karena tebal-tebal dan besar-besar besi-besi itu dan banyak di situ. Nah, mereka gali sampai mereka dapatkan semua. Nah, yang payahnya karena setelah menggali mereka tidak berusaha untuk menimbun. Tidak berusaha menimbun. Nah, pada saat itu mereka juga tidak menimbun mungkin karena dengan pertimbangan yang pertama karena mau jadi dibangun dengan pertimbangan bahwa dibangun nanti masa kita timbun lagi, ini dibangun ji. Yang kedua tidak ada alokasi khusus untuk menimbun area tersebut sehingga dibiarkanlah begitu saja dan akhirnya ada beberapa timbunan galian itu mereka ratakan sebenarnya dan mereka ratakan akhirnya tidak cukup, akhirnya dibiarkan begitu. Ternyata kemudian hari ternyata jadi genangan. Keinginan gubernur pada saat itu menginginkan bahwa stadion ini betul-betul dibangun mulai dari nol karena dianggap bahwa struktur bangunan stadion itu dikhawatirkan itu mulai rapuh karena umurnya sudah cukup tua.